Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Lutfi Rahmawati pada mata kuliah Media Pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai jenis dan karakteristik media pembelajaran. Untuk itu, mari kita simak baik-baik materi mengenai jenis dan karakteristik media pembelajaran ini. Yang pertama, untuk materi ini, kita akan membahas beberapa jenis dan karakteristik dari sebuah media pembelajaran. Di sini saya akan membahas 7 media pembelajaran. Yang pertama yaitu media grafis, yang kedua media 3 dimensi, ketiga media proyeksi, keempat media audio, kelima media video, lalu kelima media video, keenam komputer multimedia, dan ketujuh e-learning. Selanjutnya yang kita bahas yang pertama yaitu media grafis. Media grafis ini tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol suatu visual. Media grafis juga merupakan media visual yang dapat menyampaikan pesan berupa pesan-pesan komunikasi secara visual. Grafis juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan juga mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dijelaskan melalui penjelasan secara verbal saja. Itu merupakan media grafis. Ketentuan-ketentuan media grafis tertuang dalam akronim, yaitu bisa disingkat visuals. Apa visuals itu? V-nya adalah visible, berarti mudah dilihat oleh seluruh sasaran didik yang akan memanfaatkan media yang kita buat. I-nya interesting, artinya menarik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Lalu S-nya itu simple, artinya sederhana, singkat, dan tidak berlebihan. U-nya yaitu adalah useful, maksudnya adalah visual yang ditampilkan harus dipilih yang benar-benar bermanfaat bagi sasaran didik. Jangan menayangkan tulisan terlalu banyak yang sebenarnya kurang penting. Lalu selanjutnya A-nya adalah akurat, artinya isinya harus benar dan tepat sasaran. Jika pesan yang dikemas dalam media visual salah, maka dampak buruknya akan sulit terhapus dari ingatan siswa. L-nya yaitu legitimate, artinya adalah bahwa visual yang ditampilkan harus sesuatu yang sah dan masuk akal. Visual yang tidak logis atau tidak lazim akan dianggap janggal oleh anak. Dan S-nya yang terakhir adalah struktur. Maksudnya adalah visual harus terstruktur atau tersusun dengan baik, sistematis, dan runtut sehingga mudah dipahami pesannya oleh peserta didik. Nah, di sini media grafis banyak jenisnya, ya. Ada beberapa jenis media grafis, misalnya yang pertama yaitu bisa berupa gambar atau foto, lalu sketsa atau bagan, diagram atau bisa dibilang dengan skema, grafik, poster, kartun, dan juga sebagainya. Lalu kita bahas yang pertama yaitu jenis grafis. Yang pertama adalah gambar atau foto. Apa itu gambar? Mungkin kalian juga sudah mengetahui ya, tanpa saya menjelaskan pun kalian sudah membayangkan apa itu gambar maupun foto. Di sini menurut Kristanto, media gambar atau foto dapat diartikan sebagai media yang tidak diproyeksikan dan dapat dinikmati oleh semua orang sebagai pindahan dari keadaan orang sebenarnya mengenai orang, suasana, tempat, barang, pemandangan, curahan pemikiran, ide-ide, dan benda-benda yang lain yang divisualisasikan ke dalam suatu bentuk dimensi. Itu merupakan pengertian gambar dan foto menurut Kristanto. Lalu sketsa, apa itu sketsa? Sketsa merupakan gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa dapat dibuat langsung oleh guru karena itu harganya pasti sangat relatif murah ya, karena hanya membutuhkan pensil ataupun alat tulis seperti itu. Bahkan bisa tanpa biaya di sini. Lalu yang ketiga ada diagram atau skema. Diagram atau skema dapat diartikan sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol untuk memperlihatkan hubungan timbal balik. Isi diagram pada umumnya berupa petunjuk untuk memahami komponen dan mekanisme kerja peralatan tertentu. Kalian mungkin sering melihat ya diagram atau skema yang ada pada suatu organisasi. Itu merupakan contoh dari diagram dan skema. Bagan. Nah, bagan juga pasti kalian sering melihat ya, apalagi bagan struktur organisasi. Nah, itu merupakan contoh dari bentuk ya media grafis berupa bagan.
Nah, bagan dapat diartikan sebagai pesan yang disampaikan biasanya berupa ringkasan visual suatu proses, perkembangan atau hubungan-hubungan butir-butir terpenting. Fungsi bagan atau chart yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa dan berfungsi juga untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, jumlah, perkembangan, proses, klasifikasi, dan juga organisasi. Lalu ada jenis yang selanjutnya yaitu poster. Ini masih dalam jenis media grafis. Poster dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan yang dicetuskan dalam bentuk ilustrasi gambar dan disederhanakan yang dibuat dalam berbagai ukuran, bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, memotivasi, atau memperingatkan pada gagasan pokok, fakta, atau peristiwa tertentu. Komposisi warna dan teknik adalah unsur pokok di dalam penyajian poster yang efektif. Imajinasi yang kreatif dan pemusatan perhatian yang baik akan membantu penyampaian gagasan secara efektif. Ini di sini ada sebuah contoh poster ya, contoh dari poster kampus kita sendiri. Ini merupakan contoh ya. Jadi masih banyak sekali contoh poster yang biasanya kalian temui ya di kehidupan nyata kalian. Lalu yang selanjutnya adalah contoh dari media grafis, selanjutnya yaitu kartun. Nah, kalian pasti juga sering melihat dong ya yang namanya kartun ya, baik itu dalam bentuk komik maupun sebagainya, itu merupakan jenis media grafis berupa kartun. Nah, kartun di sini dapat diartikan sebagai gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat, ringkas, dan sesuatu sikap terhadap orang, situasi, kejadian-kejadian tertentu. Itu merupakan kartun. Lalu media grafis selanjutnya ya setelah grafis yaitu ada jenis media pembelajaran selanjutnya yaitu yang kedua media 3 dimensi. Nah, media 3 dimensi ini dapat diartikan sebagai media pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan dengan ciri-ciri berstruktur serta memiliki tinggi, lebar, dan bervolume. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Ada 3 macam media 3 dimensi yang sering kita ketahui, sering kita temui, yaitu yang pertama media relia, model, dan juga boneka. Mari kita simak ya ketiga macam media 3 dimensi tersebut. Yang pertama, media relia. Media relia adalah benda nyata atau asli yang ada di sekitar kita dan dapat digunakan untuk menyalurkan pesan berupa bahan pembelajaran tentunya sebagai seorang guru, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan juga perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari disertai dengan penjelasan lisan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Melalui media relia, anak dibimbing untuk menggunakan mata dan telinganya secara terpadu, sehingga hasil pengamatan kedua indera itu dapat menambah penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Contohnya adalah buah-buahan asli yang digunakan guru PAUD untuk mengajar tentang suatu warna, bentuk, maupun ukuran. Itu merupakan contoh penggunaan media relia dalam kegiatan belajar mengajar misalkan yaitu digunakan di PAUD ya. Guru PAUD menerangkan mengenai bentuk warna, bentuk warna, jenis warna maupun ukuran itu menggunakan benda asli yaitu berupa buah-buahan asli yang digunakan sebagai media untuk memperkenalkan warna, bentuk, dan juga ukuran. Lalu yang kedua yaitu jenis media 3 dimensi. Yang kedua yaitu adalah model. Model merupakan tiruan 3 dimensi dari berbagai objek nyata yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu jarang, terlalu mahal, dan terlalu kompleks untuk dibawa ke dalam kelas untuk dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Jadi ketika misalkan objeknya itu terlalu besar, terlalu kecil, dan terlalu jarang atau terlalu mahal, maka bisa menggunakan suatu model ya yang dapat kita gunakan sebagai bentuk bahan ajar atau bahan ketika kita mengajar di kelas. Model dapat dikelompokkan ke dalam 6 bentuk, yaitu ada model padat, solid model disebutnya, lalu model penampang, ya cutaway model, model susun, build up model, lalu model kerja, working model, dan mock up serta diorama. Itu merupakan jenis
model yang sering kita ketemui. Mungkin ketika kalian belajar di sekolah ya, kalian sering melihat model-model seperti contoh yang ibu contohkan di sini, yaitu model kulit ya. Ini adalah lapisan kulit. Lalu bentuk media 3 dimensi berikutnya yang ketiga adalah boneka. Nah, boneka merupakan benda tiruan dari bentuk manusia dan atau binatang yang dipergunakan untuk menyampaikan materi melalui format cerita. Keuntungan menggunakan boneka adalah efisien terhadap waktu, tempat, biaya, dan persiapan, tidak memerlukan keterampilan yang rumit, dapat mengembangkan imajinasi dan aktivitas anak dalam suasana gembira. Media boneka dikelompokkan juga menjadi 4, yaitu ada boneka tali, boneka tangan, boneka jari, dan juga boneka tongkat. Nah, itu merupakan jenis-jenis boneka. Jadi ketika kalian memiliki kelebihan dalam hal bercerita ya, menyampaikan pesan pembelajarannya, itu kalian bisa menggunakan media pembelajarannya berupa 3 dimensi, yaitu bentuknya boneka. Itu akan menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan ya, karena beda daripada yang lain ya. Biasanya kalau guru hanya secara ceramah monoton, nah kalian kalau misalkan punya keterampilan bercerita, bisa menggunakan media pembelajaran atau media 3 dimensi berupa boneka. Nah, itu merupakan 2 jenis ya, baru 2 jenis yang kita bahas. 2 jenis media pembelajaran yang kita bahas, yaitu yang pertama media grafis dan yang kedua adalah media 3 dimensi. Nah, untuk selanjutnya untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di 2 media dulu yang kita bahas ya, karena untuk lebih memperdalam hasanah keilmuan kalian di sini, untuk pertemuan berikutnya atau untuk tugas yang akan Ibu berikan itu berkenaan dengan media grafis dan juga media 3 dimensi. Jadi kalian silahkan membuat sebuah media pembelajaran ya, itu bebas ya materinya, misalkan kalian bisa pilih materi media pembelajaran ataupun materi ekonomi ataupun IPS yang misalkan sekarang kalian sedang PLP ya, kalian bisa terapkan, kalian bisa gunakan, bisa pilih ya jenis media pembelajaran, baik itu media grafis maupun media 3 dimensi. Kalian pilih media pembelajaran apa yang akan kalian buat, lalu nanti kalian buat media pembelajarannya. Misalkan kalian membuat contoh, kalian ingin membuat media grafis berupa kartun ya. Nah, misalkan kalian itu akan membahas materi atau ingin menyampaikan kepada siswa materi tentang pasar. Nah, misalkan seperti itu, nanti kalian buat kartun ya, kartun berupa pasar, di mana nanti dengan media kartun tersebut kalian menyampaikan isi materi dari materi pasar tersebut. Jadi materi pasarnya tersampaikan melalui media pembelajaran berupa kartun, seperti itu ya. Mungkin kalian sudah mengerti ya, tergambar akan tugas yang saya berikan untuk pertemuan berikutnya. Nanti batas waktunya yaitu 1 hari sebelum pertemuan berikutnya berlangsung, berarti hari Senin, sebelum hari Selasa, berarti hari Senin. Silahkan kalian kerjakan tugasnya ya, tugasnya secara individu tentunya ya. Kalian silahkan berimajinasi, boleh menggunakan media grafis maupun boleh menggunakan media 3 dimensi. Kalian pilih mau media yang mana yang kira-kiranya cocok dan sangat tepat dengan karakteristik dan pribadi kalian. Sekali lagi materinya bebas ya, mau itu materi ekonomi, IPS maupun materi tentang mata kuliah, boleh media pembelajaran ataupun yang lainnya, itu bebas sesuai dengan keinginan kalian. Yang terpenting kalian memilih menerapkan media pembelajaran, baik itu media grafis maupun media 3 dimensi. Media tadi kan media grafis banyak ya jenisnya, ada media kartun, poster. Nah, itu bisa kalian buat ya. Lalu 3 dimensinya juga ada boneka, ada media relia, ada model. Silahkan kalian pilih ya. Nanti tugasnya dikirimkan melalui LMS. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk jenis dan karakteristik media pembelajaran lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.